Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Datus. Selamat sore Insan Mesra, kembali lagi bersama kami. Saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari ke-11. Iya. Insyaallah sebentar malam adalah malam ke-12. Baik. Iya, kemarin karena Ustadz tidak berhalangan hadir dan hari ini alhamdulillah ya Ustadz sudah sempat hadir di studio kembali. Baik Insan Mesra, siaran ini bisa diakses melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui telepon 0853 9535 0907. Iya, langsung monitor Pak Dewan ini. Masya Allah. Semua jempolnya itu warna kuning. Besar lagi ya Ustaz. Baik, Insan Mesra, langsung saja untuk memulai dialog sore Ramadan hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'adallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'duhum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Sikri. Baik Insan Mesra, adapun tema dialog kita pada sore hari ini adalah akhlak bermedia sosial. Iya, etika dalam bermedsos ya. Iya, silakan Ustaz. Baik, Insan Mesra di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada. Alhamdulillah hari ke-11 malam ke-12 di bulan suci Ramadan. 11 puasa insyaallah akan tuntas untuk kita laksanakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibalas langsung pahalanya oleh Allah sebagaimana Allah katakan dalam surah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Berpuasalah, puasa itu untukku, maka aku yang membalas daripada puasa itu. Kemudian Insan Mesra, sebentar malam insyaallah seragam untuk wilayah Kota Parepare kita akan membahas tentang etika dalam bermedsos, atau bisa juga dalam bahasa agamanya itu adalah akhlak bermedsos. Insan Mesra, bahwa malam ke-12 itu sudah kita lewat dalam fase pertama ya, 10 pertama Ramadan. Kita berada pada malam ke-12. Siapa yang beribadah pada malam ke-12 itu karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Jadi dia akan datang kepada Allah nanti, wajah mereka itu bercahaya. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kemudian melaksanakan salat tarawih pada malam yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Insan Mesra, bahwa manusia itu kan wajahnya terbagi tiga. Ketika mereka dibagikan di atas kuburannya,
mereka ada orang-orang yang wajahnya gelap, hitam, ada orang yang terbagi dua wajahnya, kadang sebelah kanan putih, sebelah kiri hitam. Tapi yang paling mulia itu adalah ada mereka yang wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Nah, yang hitam wajahnya itu dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Nabi, ya itulah orang-orang yang waktu di dunia tidak ada kebaikannya, jadi keburukan terus. Jadi meskipun di dunia dia pakai racikan RDN, Maximail, Tolji, Olay, dan Bedapi, Panorama 4 misalnya, dan tidak ada pengaruhnya ketika sampai di akhirat, karena yang dilihat itu adalah kebaikan kita. Jadi ketika mereka banyak kebaikan, itu yang mempengaruhi wajah mereka nanti akan bercahaya di akhirat. Tapi kalau mereka tidak ada kebaikan, keburukan terus, maka dia telah menghiasi wajahnya atau mencoreng wajahnya dengan arang, ya, hitam. Kenapa makin hitam makin hitam? Karena tak satu pun mereka melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, ada kelompok yang kedua adalah golongan orang-orang yang wajahnya terbagi dua, sebelah kanan putih, sebelah kiri hitam. Kok bisa begitu ya Rasul? Kata Nabi, karena waktu di dunia mereka mencampur baurkan antara kebaikan dengan kebatilan. Jadi mereka tidak fokus. Mereka sholat, ya tetapi mereka juga berbuat maksiat. Mereka berpuasa, tapi mereka juga menggibah. Mereka juga memfitnah. Mereka melakukan kebaikan, berzikir, tapi mereka juga pandai menceritakan kejelekan orang lain. Nah, inilah ya seimbang ya antara kebaikan dengan keburukan, 50-50. 50 kebaikan, 50 keburukan. Sehingga wajah mereka satu hitam dan satu putih. Nah, yang kita inginkan adalah orang-orang yang bercahaya wajahnya. Kenapa wajah mereka bercahaya? Karena kata Nabi, karena waktu di dunia mereka itu rajin sekali disentuh air wudu. Dalam artian mereka bagus ibadahnya, di samping ibadahnya bagus, ya perilakunya, etikanya, akhlaknya kepada manusia juga bagus. Akhlak kita kan kita bagi. Ada akhlak kita kepada Allah, ada akhlak kita kepada teman, sahabat, dan ada akhlak kita kepada alam. Nah, ini alam masuk dalam kategori termasuk medsos. Bagaimana etika kita dalam bermedia sosial itu juga harus kita perbaiki. Sebab ada orang yang dia beribadah terus-menerus, tapi dosanya terus-menerus mengalir meskipun dia ada di rumah. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang ketika memposting dirinya, dia ambil fotonya dia pampang fotonya di medsos, sehingga mereka tidak menutup aurat. Jadi berapa banyak orang yang melihatnya, sahabat-sahabatnya, temannya di medsos misalnya, maka begitulah dosa-dosanya yang terus mengalir kepada orang-orang yang memfoto dirinya lalu menampilkan di medsos dengan tidak menutup auratnya. Ataukah mereka memposting sesuatu yang memang memiliki kemaksiatan? Apakah dia fitnah, ataukah dia hina atau gibah? Itu gibah bukan hanya dari orang per orang, tetapi bisa juga gibah melalui medsos. Ya, seperti itu kan. Jadi ini bahayanya. Jadi ada dampak negatif dan ada dampak positif ketika kita bermedsos sebenarnya. Makanya di sini dibutuhkan ilmu, ya. Sekali lagi harus ada ilmu, dan ilmu itu insya Allah mudah-mudahan ketika ada ilmu ada iman, maka orang yang beriman bermedsos insya Allah paling-paling postingannya kan yang bagus-bagus saja, bacaan Al-Quran misalnya, dakwah Islamiyah. Tapi ketika kita bermedsos lalu tidak memiliki nilai iman, punya ilmu saja, ya itulah kadang-kadang suka mengedit ataukah suka ya ada berita-berita hoax. Kita juga ingin memposting sesuatu, ya harus punya pertimbangan dulu. Ada namanya tabayyun ya. Ya, kita dalam bermedsos tetap harus ada namanya tabayyun. Tabayyun itu cross check. Benar apa tidak nih berita ini yang ditampilkan. Jangan-jangan hanya fitnah, jangan-jangan hanya menghina orang sehingga saya posting kembali. Bisa juga begini. Kita memposting sesuatu untuk minta jawaban kepada orang. Boleh jadi, tidak ada masalah. Benarkah video ini ada seperti ini? Tolong teman-teman misalnya kalau ada yang tahu, tolong diinformasikan. Karena ini ada orang bertanya. Nah, itu biasa saya posting seperti itu. Karena ada orang yang bertanya, ada orang yang ingin butuh jawaban, sehingga dia minta kepada saya, ya akhirnya saya posting kembali kepada orang yang ya mungkin yang lebih berkompeten ya. Sehingga ada jawaban seperti itu, ternyata itu adalah hoax, gitu. Nah, membahas media sosial nih Ustadz.
Di media sosial kan pasti ada saja konten-konten yang bisa menimbulkan gosip. Nah, bagaimana cara menghindarinya itu, Ustaz? Iya, kita kan sudah tahu bahwa konten ini nilainya adalah gosip, konten ini nilainya adalah ghibah, konten ini tidak baik. Kita kan yang memilah yang seperti itu. Artinya Allah itu memberikan kita sensor sebuah kebenaran, namanya hati. Akal itu hanya memikirkan, mata yang melihat, tetapi yang berdetak itu adalah hati kita. Oh, ini benar, ini salah ini. Jadi makanya di situ kita butuh tabayun. Benarkah berita ini ataukah keliru? Dan ketika dia benar misalnya, maka boleh jadi kita konfirmasi dan bisa sebarkan kepada orang. Ini betul-betul. Inilah sesuatu yang benar. Makanya boleh saja kita berikan kepada orang karena ini mengandung kebenaran. Misalnya ada berita tentang juara 1 MTQ internasional, misalnya saudara kita dari Bima, itu tidak ada masalah posting seperti itu. Cuma kadang-kadang begini, yang banyak itu di medsos adalah ancaman. Ancaman kan begitu. Kalau kau tidak mengaminkan, maka rezekimu akan anjlok. Gitu kan? Itu kan ancaman begitu. Atau aminkanlah maka rezekimu akan naik misalnya. Tulis di kolom komentar. Itu kan hanya permainan medsos seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita teliti dengan baik, kita tabayun dengan baik. Apakah memang ini penting untuk kita komentari atau tidak? Jadi berkomentar saja itu kita harus punya sense of scribe gitu. Ya, jadi meskipun misalnya itu mengatasnamakan agama, ayat dan sebagainya, kita tidak wajib percaya. Atau memang tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Jangan dulu, karena kita harus cross check kembali apakah benar ini atau tidak. Yang gitu. Misalnya ada pendapat. Kalau pendapat itu biasanya kan kita lihat oh iya memang betul ini seperti ini memang. Ada konten-konten misalnya gini. Dia membuat konten di TikTok ya banyak kan. Dia mengatakan kontennya dia follow dirinya, kemudian dia mengatakan haram hukumnya mendoakan orang mati. Ya, betul. Kan begitu kan? Ya. Tapi kalau sebentar lalu enggak benar ini. Tapi kalau kita cek, oh iya benar ya. Tidak boleh memang mendoakan orang mati. Nah, apa akibatnya? Sama dengan Pak Ustadz kalau tidak ditelaah itu orang sholat dilarang disuruh orang sholat. Dilarang disuruh orang sholat. Nah, kan kalau orang pikirkan iya, secara sepintas kan tidak benar kan? Padahal sebenarnya tidak. Orang yang sementara sholat dilarang disuruh. Nah, petama kalian. Sama nih kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati. Betul. Kalau mendoakan orang yang sudah mati boleh. Kalau mendoakan orang mati tidak boleh. Ya. Ada juga pendapat baru. Ya? Ada juga pendapat baru, Ustaz, bahwa ketika kita puasa itu cuma tiga sholat yang wajib kita lakukan. Yaitu salat subuh, duhur dan asar. Nah, itu kan kalau orang terlalu menjadi wajib, padahal sebenarnya ya pada saat kita puasa, bukan di bulan puasa. Belum puasa. Tahu saya kalian pada saat kita puasa. Nah, bagi orang-orang yang bikin konten seperti itu, Ustaz, apa akibatnya? Enggak, sebenarnya kayak orang-orang bikin konten, ada memang konten kreatif, ya yang mengedukasi, yang mendidik kita. Sebenarnya kenapa banyak orang buat konten seperti ini? Karena kan ujung-ujungnya kan cuang, kan gitu. Mereka hanya ingin memperoleh pengikut yang banyak. Mereka hanya butuh subscribe misalnya. Mereka hanya butuh like and share misalnya. Bukan berada pada betul apakah dia mendidik kita dengan konten itu ataukah ada hal-hal yang tertentu yang dibuatkan konten, tidak seperti itu. Tapi lebih banyak kepada bagaimana mendapatkan uang melalui konten itu. Konten kreatif seperti itu. Kalau kita berbicara kreatif, itu kan kreatif karena kita diajak untuk berpikir. Nah, sementara orang kan tidak sama semua penerimaannya. Boleh aja kreatif, tapi akhirnya kan yang kayak kita bilang tadi itu orang didoakan mati, sholat dilarang, kemudian hanya wajib 3 sholat pada saat puasa. Itu kan bisa menyesatkan juga. Bagaimana Pak Ustaz? Bisa menyesatkan bagi mereka orang yang tidak bisa memilah, yang tidak bisa menilai, yang tidak bisa mensensor yang seperti itu. Bisa saja. Banyak sekali kolom komentar mengatakan, oh iya, Anda sesat. Tapi ternyata ada juga berkomentar, ya sudah benar itu. Karena yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup didoakan orang menjadi orang mati. Itu tidak boleh. Gitu. Oke. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya melenceng dari tema ya. Ustaz. Boleh. Temanya
yang saya mau pertanyakan ini masalah sholat tarawih. Oh iya, kenapa, Bu? Sering saya mengambil sholat tarawih cuma 8 rakaat. Iya. Ya, saya katakan 8 rakaat, tapi tambah witri. Saya pakai witri 3 rakaat. Iya, jadi 11 ya. Witir. Karena ada yang menegur saya bilang, witri 3 rakaat itu tidak bisa, harus 1 rakaat. Jadi saya berpikir, saya coba tadi malam, sembahyang 10 rakaat, baru saya ambil witri 1 rakaat. Apakah itu sah witrinya pada 1 rakaat? Iya. Pertanyaan saya itu, Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus dipahami ini, Bu Insa Mesra, bahwa witir itu ukurannya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. 11. Jadi witir itu 11 rakaat yang paling banyak. Yang paling kurang sholat witir adalah 1 rakaat. Nah, itulah ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la ghaira buyutakum kubra. Janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan. Apa itu seperti kuburan? Kalau ada rumah yang ditempati lalu tidak pernah ditempati sholat di dalamnya. Makanya Nabi memperingatkan, jangan habiskan sholatmu di masjid, tapi simpanlah sholatmu di rumah meskipun hanya 1 rakaat. Nah, itulah dimaksud dengan witir. Jadi 1 rakaat itulah dimaksudkan dengan witir. Sekurang-kurangnya 1 dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Jadi minimal kita sebelum tidur berwitir dulu. Bagaimana kalau bangun, ya telah tahajud, silahkan salat tahajud. Tapi jangan tutup dengan witir, karena tidak boleh witir 2 kali. Yang boleh itu hanya 1 kali witir. Jadi kalau ibu melaksanakan 8 rakaat, ya boleh, silahkan. Sudah 8 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat. Nggak ada masalah. Benar juga itu, ibu. Ataukah yang paling afdalnya sesungguhnya ketika Aisyah ditanya, bagaimana sholatnya Nabi? Ya rakaat ini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi makanya itu yang afdal itu sesungguhnya 2-1. Ambil 2 dulu, sudah itu salam, kemudian naik bangkit lagi 1 rakaat. Tapi sekaligus 3? Sekaligus 3 boleh. Boleh sekaligus 3, tidak ada masalah. Ya, yang penting kan niatnya adalah witir. Nah, bedanya di sini Bang DJ Insa Mesra, kalau langsung 3 rakaat memang itu witir. Salah rakaat ini, usolli sunnatal witri. Salah rakaat ini. Saya niat sholat witir karena Allah 3 rakaat. Nah, bagaimana kalau 21? 21 itu tidak disebut dengan rakaat ini. Witir, bukan witir kalau 21. Kalau 21 itu disebut dengan usolli sunnatas saf'i ma'al witri. Nah, gitu disebutnya. Saf'i ma'al witri. Jadi salah sunnah saf'i namanya. Karena 2 rakaat, karena tidak ada witir itu genap, yang ada ganjil. Nah, disinilah kelirunya kita kalau misalnya tarawih kan. Berarti kalau 21 bukan rakaat ini baru bukan rakaatin. Rakaat ini juga tapi tidak disebutkan witir. Berarti niatnya di awal 2 dulu. Iya, niat 2 di dulu awal, baru 1. Baru selesai lanjut 1 tanpa niat lagi karena sudah niat, tetap niat juga rakaatan. Gitu. Jadi kelirunya kita biasanya orang yang mapakat deh ya, sempajang witri, langsung mengatakan usolli sunnatal witri rakaat ini. Tidak ada salat witir 2 rakaat. Yang ada itu usolli sunnatas saf'i rakaataini ma'al witri. Usolli sunnatas saf'i ma'al witri. Jadi disebutkan di situ ma'al witri. Dia menuju kepada salat witir dengan 1 rakaat setelah kita salam dari 2 rakaat itu. Iya. Jadi ibu silakan ibu, benar juga. Benar itu. Kalau tarawih itu riwayatnya yang ada yang saya tahu 8, 20, ada saatnya 30. Ya, bisa juga 30 rakaat. Kalau 8 itu di zaman Nabi. Kalau 20 itu rakaatnya adalah Umar Ibnu Khattab. Ya, ketika Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah. 30 itu adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu pernah dilaksanakan, ya. Iya. Oke. Kabar Mi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di Lembang. Lembang pada Lembang. Jadi aku bosi lah aku tuh Aldi. Bosi. Alah aku teh pare-pare bosi itu Hai. Bosi gak Bapak di kampung. Oh. Siti Gamban di balik Iya.
Oke. Ini pertanyaan ringan-ringan saja ini. Iya. Apa itu Ketika Pak orang Adi? berjamaah di masjid, Iya. ada 3 orang berjamaah. Kalau baca Fatihah, bukan saja imam yang besar, tapi suaranya yang di samping. Mas ganggu. Mau kita ngurus tidak enak juga. Melo teman caji Mang. Kapan? Yang lebih parah lagi juga, kalau kunut itu di subuh, Iya. Allahumma hadini fi man hadait, itu jamaah di belakang, amin. Kenapa amin? Bagaimana nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ada memang seperti itu Bang DJ. Saya biasa kalau sholat di kampung-kampung begitu, pergi gitar, baca itu ya pati si depet aja. Nah ganggu bawa ki. Jadi makanya itu kenapa ada imam, ketika imam membaca Fatihah maka kita diam untuk mendengarkan bacaan Fatihah itu. Nanti kita boleh membaca Fatihah setelah waladhdallin, amin. Setelah amin, maka imam itu singgah sebentar untuk memberi kesempatan makmum juga baca Fatihah. Tapi membacanya itu bukan menjaharkan. Dia hanya membaca berbisik di agak-agak saja. Artinya seolah-olah yang mendengarkan cuma dia. Ya, asal bisa didengarkan untuk dia, ya, bukan untuk orang lain. Itu kalau orang lain mendengarkan itu terganggu. Bisa saja konsentrasinya imam juga terganggu. Biasa makan dipakai. Iku bawa sih selo, ya lo boleh. Tidak boleh sebenarnya. Tapi tetap mulut goyang, Pak Ustaz. Iya, tetap goyang. Iya, tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Tidak mengganggu ketan diam, tapi dibaca dalam hati. Tetap ini mulut berkomak kamit. Kenapa begitu? Karena sahabat melihat ketika Nabi sholat asar, ya, tetap dia baca Fatihah. Buktinya apa? Jenggotnya Nabi bergoyang-goyang. Berarti mulutnya Nabi komat kamit. Gitu maksudnya. Jadi tetap itu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dia tetap itu bergerak itu mulut. Membaca itu tetap bergerak. Cuma suara tidak keluar. Artinya suaranya keluar cuma hanya dia yang dengarkan. Tidak boleh orang lain. Speaker telinga saja. Ya, speaker telinga begitu saja modelnya. Ya. Jadi gitu Bang Aldi ya. Jadi tidak boleh sebenarnya itu disampaikanlah di lain waktu kalau bisa berdua tabe Pak. Makan jak kapang. Ya ke sempa ki imangnya nak baca Fatihah. Pura tidak baca Fatihah imangnya nak pakai baca dalam hati di. Ya aja tuh sistem mampu makan aja tuh si mungkin baca amiko. Ya, jangan bijaklah ya. Punya etika juga. Oke, Pak Kemudian Ustaz. yang kedua itu amin itu kunut. Ya memang diaminkan itu kunut ada 5 saja. Allahumma dina fiman hadait amin wa afina fiman afait amin wa tawallana fiman tawallait amin wa barik lana fima atait amin wa qina bi fadlika ya rabbana syarra ma qadait amin. Kenapa tidak amin itu terakhirnya? Yang terakhir yang wa inna kata itu bukan lagi doa. Bukan doa di situ. Fa inna kata itu kata-kata hikmah, kata-kata bijak, kalimat-kalimat yang mengandung motivasi yang baik dan tidak diaminkan itu. Yang diaminkan cuma 5 tadi. Allahumma dina fiman hadait wa afina itu yang doa. Makanya kita bertakmin di situ dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Makanya orang banyak cuma ajak teman repe amin. Amin. Enggak. Selesai sampai bacaan Allahumma dina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Begitu saja. Setelah sampai fa inna kata dia la yuqadda alaihi, makanya di situ tidak ada lagi amin, tapi kita semua yang membaca. Ikut membaca semua. Fa inna kata dia la yuqadda alaihi wa innahu la yadhillu man walait. Kita semua membaca di situ, termasuk imam membaca juga dan jamaah di belakang membaca. Kalau begini. Misalnya kalau kunut orang. Baru ada orang mau sujud. Harus berdiri kembali atau Taruh bawah nih. Kalau dia lututnya belum bengkok, maka naik kembali. Kalau dia dalam keadaan mau sujud tetapi hanya sendiri, itu lebih baik tetap dia ikut kepada imam. Ataukah ada yang mengatakan duduk saja di situ, nanti ruku baru ruku. Tapi abdalnya tetap berdiri untuk mengaminkan doa yang dibaca oleh imam doa kunut itu. Gitu pikir. Ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Saya kembali ke witir dan tarwih. Nah, saya pernah mendengar, mungkin mohon diluruskan bahwa antara niat imam itu dengan makmum itu harus sama. Nah, sedangkan kita
Tidak mutlak juga. Tidak mutlak. Ya, iya. Ini yang pernah saya dengar bahwa harus sama. Sedangkan yang kebanyakan kita atau sebagian di antara kita ketika rakaat salat yang kelima kan biasanya ikut 2, baru satu. Ya, itu makanya saya mengatakan tidak mutlak juga kalau begitu. Contoh gini. Saya sholat sunnah kan. Sholat sunnah rawatib. Karena duhur, karena tidak ditahu apakah ini sholat sunnah atau sholat wajib. Iya. Tapi tiba-tiba ada orang di belakang saya mengikut untuk sholat wajib. Nah, otomatis beda kan saya. Niat saya sholat sunnah, tapi yang di belakang saya ngikut sholat wajib. Ya. Bagaimana itu? Sah? Ya sah. Ya, kalau kasusnya begitu Pak Ustaz. Tapi kan kalau tarawih kita jelas-jelas sudah tahu bahwa ini imam dia akan sholat tarawih. Sedangkan kita katanya mengejar pahala untuk di witirnya. Jamaahnya. Di witirnya. Boleh dilakukan seperti itu karena dia mengejar dengan jamaahnya. Iya. Dia sholat sunnah, imam sholat tarawih, kemudian saya ambil sholat witir. Tidak ada masalah. Boleh. Karena sama-sama sunnah. Oh, kalau sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah, ya tidak masalah. Oh, iya. Yang tidak boleh kalau wajib dengan sunnah, gitu. Kecuali kalau dia tidak ketahuan apakah dia wajib atau sunnah, karena dia itu berbeda waktu sholat, itu tidak boleh. Tapi kalau maghrib isya kan ketahuan kan? Ya, ini tuh pun kejadian aku bandar Pak Ustaz. Wasing masa sholat wajib di duhur, jadi saya ikuti. Ternyata dia salat sunnah. Salat sunnah. 2 rakaat. Lanjut saja kita ambil. Sempurnakan saja sholatmu. Iya. Disitulah pemahaman agama kita sangat mentolerir perbedaan itu. Yang tidak boleh itu Bang DJ insya mesra kalau dalam masjid itu ada 2 imam. Makanya kita mengikut kepada yang sudah membentuk imam yang awal. Makanya kalau misalnya dalam sholat sunnah taraweh dia diambil 20, saya ambil 8, lalu tidak ada yang mau mengalah. Oke, kita pisah. Saya ambil witir, kau ambil 20, kan tidak boleh. Tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Oke, soal begitu. Makanya itu dia mengikut kepada yang tarawih. Saya punya dapat begitu. Mungkin orang yang kebetulan itu kurang. Di bandara itu saya pernah dapat begitu. Ada 2 kelompok yang ternyata sholat. Beda. Karena saya ingat saya kan tidak boleh. Harusnya dia ikut yang terlambat itu ikut kepada yang awal. Nah, bagaimana dengan itu? Iya, itu zalim yang begitu. Dia tidak tahu fikih. Makanya itu ditegur. Tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Yang mana mau dia diimami kalau begitu? Pemimpin saja tidak ada 2 pemimpin. Presiden cuma 1. Kalau misalnya kita sempat melihat jamaah kelompok pertama. Lebih ke di kelompok pertama, jangan di kelompok kedua. Maksudnya kita kan sudah selesaikan biasa sepatu gimana? Sholat kelompok pertama. Tiba-tiba ini kelompok kedua dia tidak apa-apa biar sementara sholat kita tegur. Dia baru memulai. Sudah mulai. Kalau memulai tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau sudah mulai nanti selesai baru disampaikan. Tidak boleh kalau sementara sholat. Cuma disampaikan kalau sudah. Pak, lain kali yang begini, ikut kepada imam yang awal. Karena tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Nah, gitu. Itu fikihnya. Jadi disinilah perlunya pemahaman. Jadi agama itu fleksibel sebenarnya. Agama kita ini universal pemahamannya. Tidak pernah menyalahkan orang. Cuma memang harus kita memperbaiki nilai-nilai keagamaan dan pemahaman keagamaan kita. Yang kan begitu. Nah, makin tahu kita tata cara beragama, makin disiplin kita itu. Makin tahu cara kita beragama, makin beretika kita. Coba kan begitu kan. Saya tidak jangan dulu yang ini lebih baik ini yang awal, mending ini kita ikuti, jangan dulu ini. Dan itu bisa ditegur. Kalau begitu tapi tetap kita misalnya kita tidak tidak terlalu suka dengan ini yang kan kita sholat sendiri atau kalau tidak suka dengan imam, maka boleh memisahkan diri. Tapi sholat sendiri. Iya, boleh memisahkan diri. Tapi sudah selesai sholat. Selesai sholat, pisahkan diri saja. Kalau kau tidak suka itu imam, untuk apa kita ikut kepada imam yang kita tidak suka? Misalnya ada saya mau naik mobil ke Makassar. Udah aku suka di supir balak-balak. Saya kan tidak di mobilnya kan, ya seperti itu. Sehingga dipangkep mobil. Begitu boleh. Pisahkan diri saja. Tidak bisa kita sholat sendiri karena kan biasa kalau pengalaman di bandara juga alhamdulillah bisa makan kepala lutut. Alhamdulillah. Kita mau tunggu ini selesai, takut panggilan boardingnya juga sudah ada. Jadi mau ikut. Kalau dalam keadaan darurat begitu, mending ikut kepada imam, jangan sholat sendiri.
Oh iya, Ikut saja kepada imam. Ini berlaku untuk laki-laki sama perempuan? Iya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Oh, karena jadi sama jaturan sholatnya. Kalau ada imam di depan, tapi ini perempuan lebih memilih sholat sendiri, tidak bisa? Tidak bisa sebenarnya, ya harus dia ikut kalau dia sholat sendiri. Kecuali kalau dia beda, dia sholat sunnah, yang satu sholat wajib, nah itu bisa saja berlaku seperti itu. Jadi tidak boleh mendirikan sholat. Ya. Tidak boleh membentuk satu saf jamaah sementara sudah ada jamaah yang lain. Ya, meskipun dia sendiri. Tapi kalau misalnya satu nih laki-laki yang sholat Ustaz teh. Terus ada perempuan masuk mau juga sholat, harus gak ikut di situ? Tidak mesti yang begitu. Untuk sholat begitu karena beda kalau safnya laki-laki dengan safnya perempuan. Kecuali kalau dia suami istri, nah tidak apa-apa, berdekatan saja. Kalau dia bukan muhrimnya, nah itu beda. Berarti kalau begitu suami istri umpamanya sholat, kita tiba, boleh masuk di situ. Sebenarnya masuk di situ. Kalau kita mau masuk di situ berarti yang istri itu harus mundur ke belakang. Ya, itu persoalannya gitu. Iya. Kalau dia dempet kan. Gitu. Oke, Hamas sih, mudah-mudahan kembali ke media sosial. Aku bandaresi lalu waktu. Iya, betul. Baku kejar itu. Ya, karena bisa sholat sendiri di Ustaz. Karena sebenarnya kan kita begitu sudah boarding selesai. Kalau kita terlambat ya sudah tinggalkan. Tidak ada istilah menunggu. Ya, lambat sih. Ya. Oke, saya kembali ke sosial media ini. Bagaimana ini membedakan antara ria dengan mengajak? Biasa kan selesai alhamdulillah 20 juz hari ini selesai. Nah, kan ada motivasi kita untuk pakai Cina. Tapi kita tuh lebih tangi, boruangi. Ada yang paling krusial itu Bang DJ dengan Ananda Suarsi dengan Sikri. Gini, insan mesra, berhati-hatilah dengan penyakit ain. Ya. Biasa sampaikan waktu kita dialog kan. Ain. Ada penyakit ain. Penyakit ain itu namanya penyakit postingan. Posting diri sendiri, apa kaitannya selalu itu. Ya alhamdulillah 20 rakaat selesai, alhamdulillah 20 juzmi, alhamdulillah begini. Kemudian apa saja dibeli diposting lagi. Apapun kedekannya diposting lagi. Alhamdulillah begini. Itu namanya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit postingan. Kita posting diri kita, lalu orang yang melihatnya dan orang yang melihat itu bisa menimbulkan iri hati, cemburu atau sakit atau apa gimana kan? Kita tidak pernah tahu karakter orang kan? Tidak ada yang tahu. Dan itu bisa menimbulkan apa? Tipis sekali perbedaannya antara sombong dengan ria. Ya, nah itu yang saya bertanya. Itu bahayanya. Iya, itu bisa saja menimbulkan ria. Kenapa? Karena kita butuh komentar orang kan? Iya. Pasti kita butuh itu. Kenapa kita posting? Pasti kita butuh komentar orang. Pasti kita butuh like orang. Karena memang sudah zamannya seperti itu. Ketika banyak komentar kita mengatakan, "Oi, banyak yang like, banyak yang anu." Gitu. Seorang laki-laki yang bijak atau kepala rumah tangga bijak, tidak pernah laki-laki yang mencintai istrinya tidak akan pernah memposting istrinya di medsos. Bayangkan. Meskipun itu adalah ekspresi kebersamaan. Iya. Untuk apa kau diposting istri di medsos? Foto-fotonya. Tapi kan terkadang istri motongnya apa? Motong dipamerkan. Itu contoh yang seperti itu jangan. Artinya kita bersyukur kalau ya media itu kan sumber belajar, sumber informasi. Yang informasinya kan ya ada berita-berita ini misalnya ada berita seperti kalau di televisi, bahkan lebih cepat kita ketahui di medsos daripada di televisi misalnya. Sudah muncul di televisi karena tiba-tiba langsung ada orang yang mempostingnya. Tapi kalau biasa orang posting tidak ada keterangan. Jadi kita kabur juga di situ. Kalau di televisi kan sudah lengkap. Nah, gitu. Jadi apapun yang kita suguhkan di medsos itu, berhati-hatilah karena beragam tanggapan orang. Itu tadi saya bilang, penyakit ain itu bahayanya adalah penyakit sosial sebenarnya. Penyakit medsos itu, penyakit postingan, itu bahayanya ngeri juga kalau biasa saya baca ini. Ternyata itu bisa mendahului takdir. Bisa mendahului takdir loh. Gini Bang DJ, mendahului takdir itu maksudnya gini. Misalnya takdirnya dia meninggal dunia harusnya 80 tahun atau 70 tahun. Yeah. Tapi belum sampai. Tidak sampai itu 80 tahun, bahkan lebih daripada itu. Dia dibawa sampai 30, 40, dia sudah meninggal dunia.
Kenapa? Penyakit ain namanya, postingan. Jadi orang-orang yang melihatnya kadang-kadang kita berdecak kagum. Mantap begini bro, alhamdulillah. Akhirnya kita timbulkan perasaan kita. Tidak ada orang yang sedih dikatakan mantap bro. Tidak ada itu. Selalu dia gembira, memotivasi diri sendiri. Dan ternyata itu bisa menimbulkan penyakit kepada kita, penyakit euforia yang berlebihan. Sehingga kita lupa kepada siapa yang menciptakan kita. Kayak gitu. Makanya itu setiap kita siaran di sini, saya tidak pernah live juga di HP saya kan. Saya punya Facebook. Iya. Tapi kalau Radio Mesra menampilkan, kami lemah tidak ada masalah. Tidak ada salahnya kan? Kenapa bukan saya? Artinya ini yang Radio Mesra memang beritanya seperti itu. Tidak ada masalah. Memang sudah alurnya. Sudah alurnya seperti itu. Yang tidak boleh kalau kitanya. Yang gitu. Sebab kapan orang melihatnya, itu bisa saja menimbulkan itu yang paling kita takuti. Jangan sampai ada riak. Iya. Itu. Ya, diperjelas Pak Ustadz. Iya. Penyakit ain. Kita kan ada salah satu acara ini di sahur itu Pak Ustadz ada sponsor kita. Nah, terkadang kita sebagai ucapan terima kasih kita review makanan itu. Ucapkan terima kasih tidak masalah itu. Akan kita mau pamer bahwa bukan pamer, kita hanya memperlihatkan karena itu namanya kayak begini. Kalau di ASN itu ada namanya foto itu sebagai absen. Iya. Kan gitu sebenarnya. Sama dengan mereview kembali yang memberikan sponsor kita makanan lalu kita berterima kasih melalui medsos. Kenapa kita begitu? Karena kita menampilkan kepada orang, ada pemberiannya Yanu. Wah, orang bisa tertarik. Saya mau kasih deh sebagai bahan promosi kepada orang kalau saya kasih begitu. Tidak ada masalah yang seperti itu, boleh. Tidak apa-apa dilebih-lebihkan. Tidak apa-apa. Karena jujur Pak Ustadz di subuh itu saya dan bocil-bocil ini selalu hiperbola kadang wah yang enak. Tidak apa-apa. Itu kan bagian promosi. Kalau kita promosi yang begini sederhana sekali tapi menyentuh kan. Tapi kalau kita masuk promosi yang resmi misalnya di televisi, bayarnya mahal. Kan gitu, iklannya mahal. Kalau kita begini secara tidak langsung kita beriklan. Mending saya beri begini. Banyak yang menontonnya, terkenal saya punya produk ini. Tidak ada masalah, boleh. Kita mengiklankan diri sendiri. Ya. Dan dilebih-lebihkan itu kan itu gaya apa namanya itu istilahnya itu? Gaya teknik marketing. Teknik marketingnya. Ya seperti tidak ada masalah, boleh dilakukan untuk menarik orang dan menarik pelanggan. Iya. Boleh, bukan riak di situ, bukan riak ukurannya. Pada anggota Serenaso Pak Ustadz untuk bolu. Iya, saya lihat postingannya juga itu. Iya, nampak bolu. Baru tidak bagi-bagi. Iya. Lo mau kaku Terima kasih para sponsor. Ini ada pertanyaan di Facebook tapi sebenarnya kita sudah jawab tadi. Izin Pak Ustadz. Kadang kita lihat ada orang yang sholat witir 2 rakaat ikut imam lalu tambah 1 rakaat, masalahnya imam dan niat sholat tarawih kita niat witirnya berbeda. Nah itu tadi sudah. Oke, boleh Pak ya. Boleh Pak, siapa ya? Pak Saripudin ya. Boleh Pak dilakukan begitu karena tidak menutup kemungkinan kalau kita mau bentuk lagi sub untuk witir berarti dalam masjid sudah 2 imam. Sementara tidak dibenarkan. Maka kalau tidak ada yang akur seperti itu, tiap memberi kesempatan lebih baik kita ikut kepada imam 2 rakaat lalu sambung 1 rakaat untuk witirnya. Karena memang witir itulah 1 rakaat. Tapi kalau mengatakan langsung 3 rakaat bisa salah rakaat ini. Boleh dilakukan begitu Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak tahu kalau sekarang yang masjid di Jembatan Merah itu biasanya sampai di lapaan dia buat untuk witir khusus sementara yang ikut 20 ini istirahat dulu. Iya, bisa juga begitu sebenarnya bagus kasih kesempatan. Cuma biasa dianggap kelamaan kan? Kelamaan sementara orang mau lagi sholat. Jadi tarawih itu istilahnya istirahat, rehat sejenak. Habis tarawih 2 rakaat, salam minum lagi sarabat kalau ada. Harus idealnya begitu. Iya, idealnya begitu. Berarti yang 7 km per jam itu. Dari istirahatnya itu bukan tarawih itu. Bukan tarawih itu. Bukan tarawih itu. Bukan tarawih itu. Tarawih itu istilahnya idealnya itu istirahat. Tarawih 2 rakaat. Salah minum lagi air. Kalau capek itu namanya tarwih. Itu. Rehat. Ya, singgah-singgah. Gitu. minta air, bawa air. Rata-rata masjid sekarang. Masih ada semua airnya itu sikri. Bawa bulumu. Ya.
Itulah gunanya jamaah usahakan di sub depan karena rata-rata itu sub depan itu ada air botol kecil. Air botolnya itu biasanya. Minimal Cleo ya. Kalau tidak salah. Kalau di belakang itu air gelas. Itu bedanya. Itu juga makanya sub di depan itu lebih mulia daripada sub di belakang. Kenapa? Airnya saja beda. Air botol yang di depan, air gelas di belakang, pakai pipet. Ini jero kada Pak Ustaz. Malam puli mana makanya maju ki Pak. Pas yolo ora nama kada. Maju ki Pak. Tanda ikut lo yolo. Lo ikut wasal lo yolo. Belum sih tarewa. Oke, Suarsi silakan bertanya. Ya, ada nih pertanyaan. Oke, apa nih? Bukan juga Google. Bukan juga Google. Sering dengar cyberbullying. Hah? Cyberbullying. Kayak pelecehan. Iya, bully. Sosial media atau nah, sebagai seorang muslim bagaimana cara kita menghadapinya itu? Hadapi bullying itu pertama gini. Jangan hiraukanlah, cueklah dengan bahasa seperti bahasa-bahasa bullying itu. Bahwa anggaplah itu tidak ada apa-apanya bagi saya. Ya, meskipun kita dibully bagaimanapun juga, enggak usah digubris. Kapan kamu gubrisnya? Habis energimu untuk membahas masalah itu. Ya, kita tidak punya kita harus punya ketahanan ya untuk menghadapi semua itu. Kalau kau cuek, maka tidak akan berpengaruh pada dirimu. Tapi kalau kamu baper dengan bulian seperti itu, maka kamu yang tersiksa. Orang lain akan bertepuk tangan sementara engkau yang tersiksa. Tapi anggaplah itu bulian adalah sebuah cambuk dan motivasi bagi kamu untuk lebih bangkit ke depan jauh lebih baik. Kalau kamu dikata-katai orang, dihina orang, maka buktikan dengan prestasimu, bukan dengan kata-kata. Nah, gitu. Aku lanjutkan lagi. Oke. Teleponnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Kak kedua kalinya Pak. Oke, enggak apa-apa. Silakan Ibu. Ini ada saya punya anak. Tanya sama saya bilang tanyakan sama Pak Ustaz. Apa itu? Kalau dia sikir, apakah itu sikir harus keluar di mulut? Oh iya. Apa namanya? Mengucap seperti lah. Iya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa sikir di mulut atau bisa di dalam hati Pak Ustaz? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sikir dia perempuan kalau laki-laki. Sikir kalau laki-laki boleh kalau menjaharkan. Sikir sikir laki-laki. Sikir laki-laki ya. Sikir. Kalau dia sikir kalau dia laki-laki boleh menjaharkannya. Kalau dia perempuan dan banyak orang ya dalam hati aja berkomak-kamit saja sikirnya. Kalau di rumah boleh menjaharkannya, mengeraskannya. Takutnya kalau kita di tempat keramaian kita bersikir, ada saja orang yang merasa tidak sepaham dengan kita, ya. Makanya kita sikir-sikir dalam hati aja. Kalau misalnya kita di pasar sikir, sementara jalan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dalam hati aja. Ya, dalam hati aja. Sebab nanti kalau ada orang yang tahu kita bersikir langsung mengatakan aku nih pas saya belok umum payasan. Itu kan biasa ada nada-nada seperti itu. Iya, dan itu kita tidak inginkan. Jadi gara-gara kita mau berbuat baik, orang berdosa gara-gara kita lagi. Ya gitu. Jadi ini harus kita bijak ya melihat seperti itu. Makanya lihat situasinya aja Ibu. Apakah situasinya ramai atau bagaimana? Paling bagus memang kalau kita dalam keadaan sendiri kita bersikir. Aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, ya gitu. Ala bizikrillahi tasma'innal qulub. Jadi salah satu tujuannya zikir adalah untuk menenangkan hati, menenteramkan hati. Misalnya kita galau, gelisah atau apa, kita bersikir, insya Allah hati kita menjadi tenang dengan zikir-zikir yang kita lapaskan itu. Ya betul. Ya. Kembali lagi tadi itu Ustaz. Bully lagi. Iya, apakah itu teror penipuan termasuk bully? Teror penipuan? Bukan. Beda kalau teror penipuan itu. Teror penipuan tidak masuk di situ dalam kategori bully. Bully itu yang diserang adalah psikologi kita, ya. Bukan mindset kita, ya. Tapi tertekan Ki juga kalau selalu diteror itu. Diteror Ki seperti itu, artinya tidak usah. Kalau saya ya cuek aja, jangan digubris yang bulian seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan fisik misalnya, ya itu yang agak parah ya. Kalau sudah dorong-dorong atau itu sudah mengintimidasi namanya, mengintimidasi. Jadi kan begini, ini kan kita hanya ikut-ikutan dengan drakor, ya kan gitu kan? Kita ikut-ikutan dengan drakor. Di Indonesia kan tidak ada bully-bulian seperti itu. Kapan ini merebak? Ketika kita masuknya film-film Korea, budaya drama-drama Korea, kan budaya mereka kan begitu budayanya, budaya bully.
Ya kan? Mereka tidak terkontrol dengan agama yang seperti kita anut misalnya. Kalau kita adakan agama. Jadi kalau bagus zikirmu, bagus pemahaman kepada agama, kalau saya hanya menjadikan motivasi saja, silahkan, tidak ada masalah. Nabi bagaimana dibully? Bahkan bukanlah ancaman bully, dibully, bukan sampai ancaman kepada pembunuhan. Yeah. Tapi Nabi tetap membuktikan dirinya bahwa saya adalah Nabi dan Rasul. Yeah. Artinya, kalau kamu tidak diterima suatu tempat karena kau tidak dihargai, sudah, minggir dari situ. Cari tempat yang bisa kira-kira orang bisa menghargai kamu. Ya kan gitu. Jadi kalau kita enak seperti itu, berpikir, enggak ada masalah. Mau bully apa? Dia yang capek. Saya enggak pernah gubris. Kalau kau mau bully saya, capek sendiri kok itu. Ya, karena memang tujuan mereka psikolog kita. Iya, psikolog kita yang diserang. Mindset kita kan. Kalau penipuan itu enggak begitu. Mindset kita. Tapi kalau bully itu psikologi kita yang terkena seperti itu. Dan kalau kita dibully terus, lalu kita tidak pernah memperbaiki sikap kita, maka kita terbawa arus dengan bulian itu. Itulah kenapa Nabi dalam bahasa agama itu al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kenapa dianggap kejam itu membunuh? Fitnah, karena fitnah itu membunuh karakter. Nah, itu yang mau dibangun orang-orang yang membuli. Yang membuli kita itu karakter kita yang mau dihancurkan. Oh, tidak bisa lagi bangkit. Nah, begitu. Sama kalau kita gini. Kalau kita dalam keadaan pertandingan olahraga, dia serang, dia membuli kita dulu toh. Oh, dia kata-katanya kita karena dianggap permainannya ancaman ini. Dia bisa kalahkan saya ini. Lebih saya hantam Memi dulu. Seward. Iya, dia hantam Memi dengan apa? Perang urat saraf istilahnya kan. Ya. Itu kan bully juga. Atlet Indonesia mau bertanding waktu di Doha itu tahun 2000 itu, Taufik Hidayat dengan Lindan itu kan dibully sama pelatihnya Cina. Dianggap enteng. Tidak ada apa-apanya Taufik Hidayat. Akhirnya Taufik Hidayat membuktikan bahwa dia bisa jadi juara 1, mengalahkan Lindan kan. 22 skornya dengan 20. Set terakhir. Coba bayangkan itu. Bully sudah ada. Cuma ya Taufik Hidayat waktu itu hanya menampilkan permainan yang terbaik dan apik. Pada dasarnya pelatih Cina waktu itu hormat kepada Taufik Hidayat karena Taufik Hidayat langsung pergi salaman dengan pelatih Cina. Oke. Begitu. Bisa tidak kita beranggapan begini Bang Ude, tapi agak merendahkan misalnya. Itu itu dimubuli ke apa? Angka mah kita kuya. Iya. Bisa. Memang tujuannya orang membuli kita begitu. Karena ada kelebihan kita miliki dan mereka tidak miliki. Itu kan tujuannya. Tapi tidak merendahkan misalnya itu. Tidak merendahkan. Al-mutakabbir lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Wah, kan intinya dipakai. Aku enggak. Tadi bisa, oh iya. Nah, masalah. Kalau mau Artinya kita tampilkan yang kita, wah, Anda ada masalah itu, Bos. Iya. Saya lebih baik dari kamu. Iya. Begitu saja kan? Iya. Artinya kita melawan bulian itu. Iya. Jangan daripada injak-injak, semut diinjak-injak kan menggigit. Iya. Tapi ada tentu orang, Ustaz. Di luar lihat kan kuat, di dalam hatinya tetap manusia itu. Ya, manusiawi makanya saya itu kan kebetulan ini saya kulit gelap, Pak Ustadz. Kan tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang syukur kayak bolong karena banyak itu orang-orang dari Eropa justru ke Indonesia untuk berjemur jadi hitam. Hitam putih itu meskipun kita tidak pernah tetap dongkol dalam hati. kita tidak pernah mengenal itu namanya apartheid ya. Golongan warna kulit tidak seperti itu. Nabi hanya mengatakan meskipun dia budak hitam legang, kalau dia beriman jauh lebih baik daripada orang yang putih kulitnya tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, gitu. Ya, baik. Ya, masih ada 2 menit. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, apa? Karena itu temanku baru-baru ini kena penipuan, kasihan jadi bertanya. Kena penipuan begitu. Batas-batas yang bisa diperhatikan ini Pak Ustadz kan tadi untuk bermedsos ini postingan ini apa sebenarnya supaya tidak menyinggung tapi tetap pesan kita sampai. Jadi kita gini, adabnya bermedsos dulu kita perbaiki bahwa medsos itu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Itu dulu intinya. Kemudian yang kedua, menghindari prasangka suuzon, prasangka buruk kepada orang yang kita dulu hilangkan dulu itu. Kemudian hilangkan buruk sangka, gibah dan fitnah. Kemudian ada postingan kita tetap tabayun, cross check benar apa tidak. Kemudian menghindari adu domba. Biasa juga ada orang yang apa itu? Kenapa di medsos curhat? Iya.
talio-lio atau persoalan rumah tangganya semua di medsos. Orang tanggapi semua. Ada. Kenapa? Karena mau sekali dapat apa viewernya itu bijak dalam bermedsos, artinya ada dampak positifnya sebagai media promosi hiburan itu tadi. Dapat apa itu? Makanan dari siapa yang waktu kalau sponsor dari sahur kita sahur. Ya, itu kita syuting itu sarana untuk promosi. Boleh dilakukan ya, hiburan. Kemudian ada keterampilan atau ilmu pengetahuan. Nah, di situ artinya orang bisa mengedit ini, foto itu bisa digabung-gabung dengan kemudian kita bisa live. Itu kan keterampilannya di situ bermedsos. Oh, iya. Ya, itu harus kita pahami dengan baik. Ya, yang paling penting adalah sarana komunikasi. Cuma ada penyakit yang hasil penelitian di Amerika terakhir kita sampaikan ini, insan mesra. Sekarang ada namanya the high text. The high text itu penyakit juga dalam bermedsos. Kita tidak lagi bertatap muka begini, tapi kita menyuruh anak pakai handphone saja. Nah, itu namanya the high text. Apa yang bisa mengendalikan itu? Ya pengajian di masjid. Karena di Eropa tidak ada seperti itu, hanya di Indonesia yang ada. Makanya kalau hilang selama Ramadan, hilanglah silaturahim kita. Gitu. Jadi tetap diingatkan bahwa prinsip sharing sebelum share itu menjadi hal utama yang kita harus pegang. Betul. Wah, saya suka bahasanya itu, Bang DJ. Sharing sebelum share. Mantap itu. Setelah 11 hari baru saya lihat Bang. Baru ada kalimat tanah suka. Saya suka sekali dengan itu. Dan kita juga yang lihat postingannya orang harus juga bijak. Jangan langsung. Ingat yang logo. Tadi kan undang-undang ITE bahaya menunggu. Bisa saja. Ya, baik insan mesra. Mungkin singkat ini. Setengah menit kalau bisa kan. Bisakah tinggal jawab bisa apa tidak? Penjelasan mungkin besok. Bisakah kita jadi makmum pada imam di masjid yang bersebelahan dengan rumah kita tapi kita sholat di rumah? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa bersebelahan dengan rumah. Karena harus masuk di masjid karena rumah itu bukan lingkungan masjid. Nah, gitu. Oke. Ya, baik. Insan mesra, terima kasih sudah membersamai kami pada sore hari ini. Siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi. Oh iya. Belum pi. Penutup Pak Ustadz. Oke, nanti saya sampaikan dulu. Oke, insan mesra, sebentar malam kita berada pada malam yang ke-12 bulan suci Ramadan dengan tema etika dalam bermedsos atau akhlak bermedsos. Dengan fadilah pada malam ke-12, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah lalu dia tarawih sebentar malam, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala seperti wajahnya nanti menghadap kepada Allah bercahaya seperti bulan purnama. Demikian. Masya Allah, baik. Singkat terima kasih Ustaz. Insan Musrat. Nah, lupa ini. Siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Dan terima kasih sudah membersamai kita. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.